siang semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan co-hosting paling terpercaya di Indonesia dan partner kamu untuk sukses online. Judul webinar pada siang ini. Jadi pada siang ini kita akan membahas Digital Campaign 101, How to Create a Creative Campaign Strategy. Sebelumnya kita juga pernah membahas mengenai digital campaign, tapi itu lebih ke tahapan membuatnya. Kalau hari ini lebih kayak gimana sih cara ngembangin strateginya dan juga membangun sebuah strategi kampanye khususnya untuk digital yang kreatif, teman-teman. Nah, untuk webinar siang ini kita sudah mengundang Mas Anggiat Kristo Hutagalung, Managing Director atau Brand Strategist dari Hang On Man. Nah, Mas Anggiat sendiri itu sudah punya pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang kreatif, brand, dan juga marketing di beberapa industri seperti advertising agency, airline, e-commerce, dan juga food and beverage. Nah, untuk Hang On Man sendiri adalah sebuah digital agency yang membangun brand mulai dari nol, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian mau bangun brand, mulai dari konsepnya sampai eksekusinya itu bisa di Hang On Man, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bahas tentang how to create creative campaign strategy. Jadi sebenarnya pada hari ini yang mau kita bahas adalah lebih ke pola pikir step by step, kemudian stage apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan atau kita develop sebuah creative strategy untuk campaign baik itu digital maupun non digital sih. Karena nanti ada beberapa sharing ataupun study case yang akan saya bawa di belakang bersifatnya lebih ke dua-duanya. Jadi ada sisi digitalnya, ada sisi juga yang non digitalnya. Karena dalam stagesnya nanti itu sama-sama diperlukan. Gitu. Mas Anggiat, maaf, itu kolom yang video itu boleh di-minimize dulu ya? Karena kayak tadi. Iya. Itu, oke. Thank you, Mas. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalan sedikit lagi nih ya, bahwa kenalkan nama saya Anggiat. Ini adalah beberapa tempat saya pernah mendapatkan gaji atau talent saya sebelumnya. Bekerja di beberapa industri, mulai dari advertising agency yang membentuk visi kreatif saya, kemudian bekerja di airline, mulai mengembangkan brand, kemudian ada beberapa saat juga ada di F&B business, just to enlarge wawasan dan lebih ke pengetahuan, kemudian ada juga kembali ke airline, dan terakhir adalah di e-commerce. Gitu. Saat ini saya bersama beberapa teman saya sedang mengembangkan mimpi kita, atau mendirikan mimpi kita sendiri, di mana kita membuat digital agency ataupun creative agency yang lebih ke brand dan kreatif, yaitu namanya dengan nama Hang On Man. Hang On Man adalah creative agency yang memang kita tuh memiliki lean structure, di mana artinya tidak terlalu banyak layer, dan kita berusaha untuk selalu multitasking. Jadi secara perusahaan kita berusaha untuk selalu menyesuaikan dengan klien kita sendiri, berkaitan dengan budget mereka, kebutuhan mereka, kemudian melakukan memberikan solusi yang mereka perlukan, bukan yang mereka mau aja. Gitu. Kemudian ini adalah beberapa klien yang pernah kita tangani, atau istilahnya bermain bareng dengan bersama kita. Ada beberapa klien dari multi industri juga. Oke, itu perkenalan dari saya. Kemudian kita masuk ke materi. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan gimana kita membangun sebuah kreatif strategi untuk satu campaign, mulai dari pembahasan awalnya dulu. Yang paling pertama adalah kita samakan literasinya dulu. Kreatif strategi itu apa sih? What is creative strategy? Gitu. Jadi kalau dari sisi importance-nya, kreatif strategi itu sangat penting ketika kita mau membuat satu campaign, ataupun kita mau sebenarnya kreatif strategi itu tidak hanya untuk campaign, dia bisa untuk brand juga, dia juga bisa untuk ketika mau nge-build ataupun membangun ataupun membuat suatu produk ataupun mengeluarkan satu jasa. Kreatif strategi itu juga dibutuhkan untuk nantinya bisa menjadi part of dari bisnis strateginya itu sendiri. Gitu. Jadi kreatif strategi is one of the most important element, karena visual element yang akan membuat yang ada di dalam kreatif strategi ini akan membawa
tone and feel sama feel and look-nya dari si brand atau campaign-nya itu sendiri. Masuk atau tidaknya ke apa namanya ke target market ataupun ke pasar yang kita tuju. Secara literasi sebenarnya untuk creative strategy adalah is the plan with understanding dari objektif kita dengan concern ke audience kita dan brand yang kita miliki termasuk brand value di-develop untuk engage dengan audience kita supaya bisa masuk ke apa namanya ranah top of mind mereka in such ways to deliver a business your business objective. Jadi dikembalikan lagi dengan objektif dari campaign ataupun si business objektifnya tadi apa. Nah, creative strategy itu harus melalui beberapa ini untuk membentuk satu brand value gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah campaign, ketika kita membuat sebuah apa namanya develop creative strategy, hal-hal inilah yang akan kita jadikan titik untuk apa namanya key point yang harus kita dapatkan gitu. Yang pertama adalah objektif, audience-nya, brand value atau brand message-nya kita, kemudian mediumnya dengan cara engage with audience dengan cara adalah memperhatikan mediumnya, target audience-nya seperti apa, kemudian behavior mereka seperti apa, kemudian ini kita bentuk supaya bisa menjawab dari problem yang dibutuhkan dari si customer itu sendiri atau message yang memang ingin disampaikan, karena itu ada dua hal yang berbeda di situ. Nah, untuk selanjutnya untuk key area apa aja sih yang ada di creative strategy itu? Jadi saya bagi biasanya kalau dari based on my apa namanya experience, saya bagi menjadi 5 key area ataupun poin-poin yang memang harus kita punya sebelum kita develop sebuah creative strategy. Yang pertama adalah ideas dulu. Jadi ideas ini berkaitan begini, kita melakukan beberapa menggali insight ataupun in-depth research mengenai target audience kita. Terus kemudian kita juga try to research about the problem yang mau kita solve itu apa. Apakah benar itu problemnya atau bisa jadi problemnya karena hal yang lain. Misalnya gini, kita mau bikin campaign karena satu penjualan kita menurun. Oke, benar. Terus kemudian kita harus cari tahu dulu real problemnya apakah penjualan menurun itu karena apa? Apakah karena satu produknya tidak tersampaikan dengan baik message-nya, kemudian distribusi, atau memang harga, atau memang secara kebutuhan orang tidak perlu, bisa jadi seperti itu. Apalagi di saat pandemi seperti ini, orang akan berpikir 2-3 kali untuk membeli luxury item karena mereka lebih ke basic items yang mereka lebih ke sandang pangan papan, misalnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan momentum jadi. Gitu. Terus kemudian poin-poin itu kita gali, kita apa namanya, kita jadikan satu menjadi satu insight, gitu. Di mana itu nanti akan menjadikan konten apa sih yang akan kita buat, gitu. Terus kemudian gimana kita bisa menghasilkan satu problem solving dari problem yang benar-benar sedang kita hadapi, gitu. Terus kemudian ada juga naratif. Itu lebih ke konten strateginya nanti, kemudian ada visual, call to action, sama budget. Gitu. Untuk naratif, jadi ini adalah lebih ke message. Apa sih yang mau kita sampaikan setelah kita tahu bahwa idea seperti ini, insight-nya seperti ini, target audience seperti ini, market behavior-nya seperti ini, potensialnya seperti apa, terus kemudian kita tarik lagi naratif, kita apa yang coba kita sampaikan ke mereka. Apakah kita melakukan, atau kita punya produk adalah yang nomor 1, ataukah memang servis yang kita berikan itu adalah servis yang sesuai dengan apa namanya good quality atau great quality segala macam. Itu adalah dari sisi naratifnya. Jadi konteksnya sama konten strategi yang mau kita sampaikan itu apa. Jadi dari sisi naratif adalah seperti itu. Terus kemudian visual. Setelah ada narasinya, kita harus perhatikan juga visualnya karena visual ini adalah menjadi poin pertama penting yang untuk menarik atau trigger orang untuk dia melihat campaign kita ataupun apa namanya iklan ataupun desain yang kita bikin gitu. Jadi apakah look-nya seperti apa? Disesuaikan dengan brandnya atau disesuaikan dengan customer-nya? Kemudian secara pengembangannya ataupun secara research-nya apakah
membutuhkan desain tertentu, gitu. Misalnya dengan tema Ramadan misalnya. Kemudian atau karena memang sudah masuk ke tema Ramadan, kita catch up untuk tema Lebaran, gitu. Nah ini yang harus dijaga juga. Jadi semua poin-poin itu harus kita keep supaya kita tidak ketika nanti melakukan brainstorming itu tidak lari ke kiri dan ke kanan, tapi kita stick on the poin. Kemudian yang keempat adalah call to action. Call to action ini apa yang kita harapkan customer ataupun ini yang setelah setelah mereka membaca ataupun melihat iklan ataupun campaign kita itu, apa yang kita harapkan mereka lakukan? Apakah mereka follow up dengan cara membeli ataupun hanya sekedar awareness atau apa gitu. Jadi apa yang kita lakukan supaya kita bisa encourage mereka itu untuk respon, gitu, engage, bahkan sampai convert, sampai benar-benar beli, purchase, gitu. Nah, call to action-nya tahu itu banyak sekali halnya, bisa jadi dengan call to action itu 11-12 dengan si activation. Misalnya campaign ini akan saya lemparkan karena saya memiliki diskon khusus, misalnya seperti itu, atau karena kita punya poin penting bahwa ketika dia melakukan pembelian di dalam waktu tertentu atau periode tertentu, mereka akan mendapatkan diskon khusus. Itu juga bisa. Gitu. Jadi call to action adalah salah satu hal yang penting yang biasanya adalah menjadi trigger ataupun gimmick supaya mereka bisa engage. Gitu. Yang paling 5 adalah yang paling penting, yaitu kita menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Gitu. Karena tidak untuk membatasi ide, tapi kita tuh harus concern dengan budget adalah karena kita supaya tetap being realistic lah. Gitu. Maksudnya dalam artian ketika kita mengembangkan ide, ya jangan sampai tiba-tiba saya mau pakai direkturnya Zack Snyder, ya boleh aja sih kalau ada budgetnya gitu. Tapi dalam kenyataannya kalau memang tidak sesuai dengan budgetnya, ya kita being realistic. Kemudian berkaitan juga nanti dengan medium ataupun output si campaign strategi campaign ini akan jalan di mana aja. Medianya apa? Kemudian apakah dia hanya digital only atau dia ada konvensional juga? Terus kemudian apakah perlu high video production atau ya cukup yang kita produksi sendiri, yang penting message-nya tersampaikan gitu. Nah, itu disesuaikan lagi atau dilihat lagi dari problem yang memang sedang kita hadapi gitu. Oke. Kemudian dari sisi kreatif strategi development, kita membagi menjadi beberapa stage atau beberapa fase lah gitu. Di mana per fase ini akan sangat menentukan untuk fase selanjutnya, kemudian untuk repeat ketika nanti kita melakukan campaign yang selanjutnya ataupun sambungannya, campaign sambungannya gitu. Jadi secara stage kita biasanya kita bagi menjadi 4 gitu. Jadi ada planning, development, execution, sama evaluation. Basic, tapi masing-masing ini sangat penting. Yang pertama adalah planning. Jadi kita melakukan in-depth research untuk identify real problemnya dulu. Apa sih benar-benar problem yang kita hadapi? Seperti yang saya sampaikan. Apakah benar-benar hanya mengenai penjualan turun? Tapi penjualan turun kenapa nih? Apakah benar-benar karena harganya yang mahal, atau ternyata distribusinya tidak sampai, atau ternyata message-nya tidak sampai, atau banyak orang yang tidak mengerti produk ini dipakai untuk apa, gitu. Jadi itu juga penting juga. Jadi melakukan edukasi pun juga sangat penting untuk produk maupun jasa kita juga nantinya. Nah, setelah itu dibarengi dengan kita get better understanding untuk target audience kita. Siapa sih yang kira-kira produk atau jasa kita ini kira-kira buat siapa sih? Terus kemudian secara produk sendiri USP kita atau unique selling proposition kita itu untuk siapa? Atau benefitnya produk kita yang lebih daripada kompetitor yang lain in the same industry itu apa? Apa yang bisa kita tawarkan lebih dari mereka? Karena customer sekarang tuh sudah mulai pintar, mereka sudah mulai memikirkan lebih ke value. Jadi value apa yang saya dapat sehingga saya harus menggunakan produk atau jasa dari teman-teman misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga kita kita baca juga positioning dan communication media yang akan kita pakai.
di situ juga akan terpikir bahwa harus disesuaikan dengan si budget tadi. Gitu. Nah, si fase pertama ini sangat penting karena ini akan define goal kita atau objektif kita ketika kita melakukan campaign ini apa. Jadi dari sisi biasanya kita dari setiap stage atau setiap fase ini selalu ada proses brainstorming. Gitu. Tapi tidak harus brainstorming besar, kadang-kadang hanya brainstorming kecil dan bersama dengan tim yang mungkin memiliki pola pikir yang sebaiknya sih bervarian, gitu, supaya mereka muncul ide-ide yang memang dengan angle-angle yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan si planning ini, terus tahap planning ini, kemudian kita mendapatkan goals-nya seperti apa, ada baiknya kita challenge dulu, pinpoint dulu challenge-nya. Jadi ketika kita punya goals ataupun kita mau coba problem solving ini, challenge apa aja yang kita hadapi, yang kemungkinan harus kita selesaikan dengan si campaign ini ataupun dengan faktor yang lain. Gitu. Karena ini akan menentukan keberhasilan dari si campaign itu sendiri. Nah, kemudian development. Setelah kita tahu ada beberapa insight ataupun data dari tahap-tahap planning tadi, kita kumpulkan, kita lakukan brainstorming dengan tim untuk membuat ataupun untuk analisis lebih lanjut lah istilahnya tentang insight ataupun data itu sendiri tadi. Gitu. Jadi beberapa pengalaman saya sebelumnya, kalau contohnya di e-commerce dulu, karena kebetulan e-commerce-nya memang sudah advance dan mereka juga istilahnya memiliki data yang sangat detail tentang customer mereka. Biasanya campaign didasari dengan salah satu adalah collecting data itu sendiri. Collecting data, kemudian kita olah, kemudian kita jadikan atau kita istilahnya kita peres, terus kemudian kita cari insight-nya apa, the real insight-nya. Gitu. Kayak satu contoh kasus waktu itu juga ketika saya bekerja di Blibli adalah punya satu campaign satu problem di mana ada satu kategori yang tidak well perform gitu. Kemudian padahal sebenarnya kategori ini untuk di e-commerce yang lain lumayan oke. Gitu. Nah, akhirnya kita gali kenapa si kategori ini tidak terlalu perform. Gitu. Setelah kita lihat dan kita tarik datanya, ternyata problem sesungguhnya gitu bahwa ternyata orang yang beli itu ternyata tidak sesuai dengan market yang target audience yang selama ini kita tuju gitu. Karena real buyer-nya bisa jadi gini. Jadi kalau di e-commerce itu kan kita bisa benar-benar lihat dia pertama kali masuk dari iklan apa, terus kemudian end up dia belinya apa, itu kita bisa lihat gitu. Terus kemudian kenapa dia shifting, kemudian setelah kita juga bisa baca kenapa, kemana mereka journey-nya, sampai akhirnya mereka purchase dan barang apa yang mereka purchase. Nah, setelah kita lihat memang terlihat lack of education sih. Gitu. Lack of education dalam artian karena waktu itu produknya memang produk UMKM yang memang ada, terus tidak banyak customer yang tahu tentang produk-produk ini, ataupun kalaupun mereka tahu, mereka tidak bisa membedakan secara langsung karena begitu banyaknya pilihan yang ada di e-commerce itu. Waktu itu problemnya adalah lebih ke pilihan kopi gitu ya. Akhirnya setelah kita tarik data dari beberapa data yang ada, kita tarik insight bahwa kita perlu satu kanal sendiri yang bisa menjelaskan ataupun bisa menerangkan tentang beberapa macam kopi yang ada di Indonesia, terus mulai dari jenisnya, mulai dari cara seduhnya, mulai dari kopi ini berasal dari daerah mana, segala macam. Itu akhirnya kita bikin satu kanal itu sendiri, di mana nanti dia bisa membedakan, ketika kita mau kopi yang lebih ke Arabica gitu. Arabica itu ada loh produknya ini di dalam. Setelah mereka dapat edukasinya gitu. Nah, terus kemudian cara teduh baiknya seperti apa, terus edukasi tentang karakteristik dari kopi itu seperti apa, itu juga kita kasih di sana. Gitu. Nah,
ini adalah salah satu itu tadi. Jadi dari input di planning tadi, insight atau data itu penting untuk kita tarik ataupun kita pakai sebagai landasan ketika kita menjalankan campaign ataupun ya lebih menjalankan campaign ataupun iklan. Gitu. Nah, dan itu pun juga akan nanti kita pakai atau kita olah menjadi satu ide dengan kreatif taktik ataupun kreatif execution yang sesuai dengan objektifnya tadi. Gitu. Tentunya disesuaikan sama budgetnya. Gitu. Nah, setelah tahap development, sebenarnya di tahap development juga ada satu lagi tahap yang kita lakukan biasanya adalah kita pre-test gitu. Jadi ketika semuanya udah kebaca dalam artian datanya, insight-nya seperti apa, problemnya seperti apa, insight-nya seperti apa, ID-nya seperti apa, terus kita challenge lagi. Sudah adakah kompetitor ataupun produk-produk lain ataupun service provider lain yang menjalankan seperti ini? Gitu. Apakah sudah ada di sini? Nah, kemudian value kita di situ yang lebih daripada yang market yang lain itu apa? Itu juga harus kita identifikasi di situ supaya memudahkan kita nanti our strength itu ada di mana gitu. Nah, ada juga pengalaman yang pernah saya lakukan adalah cross checking dengan yang namanya brand perceived value atau biasanya adalah persepsi brand gitu. Nah, di mana biasanya kita dapatkan dengan melakukan brand health track sebenarnya. Cuman untuk skala kecilnya kita bisa melakukan survei kecil-kecilan ke target audience, ke audience yang memang menjadi targetnya kita gitu. Lebih ke feedback, lebih ke tanggapan mereka tentang produk kita seperti apa. Nah, brand perceived value, karena brand perceived value itu akan menentukan arah komunikasinya kita. Misalnya seperti ini, ketika dulu ada pernah juga satu waktu kita melakukan brand health check dan hasilnya adalah ternyata dari sisi greetings dan sisi SOP segala macam brand ini udah kuat gitu. Tapi dari sisi safety ada tapi tidak muncul sebagai main message-nya gitu. Nah, akhirnya dari situ kita juga bisa tarik bahwa oh berarti our strength sebenarnya sudah ada di sini, misalnya lebih ke warm greeting sama lebih ke dari sisi kenyamanan segala macam. Tapi dari sisi safety ini belum muncul. Nah, akhirnya itu juga bisa kita jadikan mungkin ini adalah satu hal yang bisa kita naikin ke atas sebagai main communication kita juga gitu. Nah, makanya dalam tahap development itu sebenarnya banyak sekali faktor yang harus kita lakukan atau banyak sekali research yang memang harus kita lalui dulu, kita proses untuk dalam brainstorming sebelum kita menuju ke execution gitu. Karena dari sisi planning, dari sisi development untuk strategi itu sendiri, execution is one thing, planning is one thing, tapi kedua-duanya harus nyambung, gitu. Nah, stage yang ketiga yaitu execution namanya. Jadi kita mengeksekut strategi tadi, kita bikin benar-benar menjabarkan strateginya apa, problemnya bagaimana. Terus apa yang mau kita sampaikan, kemudian kita mau menyampaikannya di mana, mediumnya, terus dalam bentuk apa, apakah perlu video, apakah perlu foto, apakah perlu iklan radio misalnya, atau kita perlu sesuatu yang engage di digital ataupun social media activity. Nah, itu akan muncul setelah kita juga istilahnya menggodok itu semua di dalam area yang sama dengan si objektif sama problem tadi sendiri, disesuaikan dengan dari behavior si customer-nya gitu. Nah, ketika execute pun kita juga harus punya flexibility, dalam artian kita juga harus bisa menyesuaikan dengan misalnya gini, kita lagi execute strateginya, tapi kemudian muncul lebih ke insight lain yang ternyata yang tadinya memang di insight-nya dalam mereka tuh lebih suka yang sesuatu yang manis misalnya gitu. Tapi ada juga loh orang-orang yang dia menyukai untuk makanan-makanan yang misalnya lebih ke savory gitu, lebih ke gurih gitu. Nah,
itu bisa kita bikin menjadi flexibility, di mana ketika penyampaian message-nya ataupun bikin strateginya, kita bisa bikin dalam artian versi gitu. Oh, berarti kita mungkin perlu kali ya dibikin dalam versi versi A seperti ini, versi B seperti ini, gitu. Dimana nanti kalau di digital ads biasanya kan kita bisa melakukan A/B testing, di mana kelihatan tuh mana yang kuat, mana yang enggak ternyata, atau mana yang lebih menjadi potensial kita, which one is less lah gitu. Nah, setelah itu kita juga melakukan evaluasi. Jadi setelah execute, kita execute dari sisi kreatifnya, dari sisi strategi kita semua lakukan, kita evaluasi lagi gitu. Jadi kita evaluasi dengan beberapa post testing methods. Jadi kayak tadi ada namanya brand health track, kemudian ada juga kita bisa melakukan survei kecil-kecilan dari campaign itu sendiri gitu, untuk tahu nih effectiveness-nya dari si campaign itu seperti apa. Terus kemudian ketika campaign ini dijalankan, muncul apa aja insight-insight yang baru gitu. Untuk kita pelajari, untuk di kemudian hari kita akan bikin campaign yang lain atau melakukan campaign lanjutannya, itu bisa nyambung atau bisa disesuaikan dari insight yang baru ini. Gitu. Itu adalah dari pembagian untuk creative strategy development by stage. Jadi akan ada 4 stage seperti itu. Kemudian gimana sih caranya kita create strategi gitu. Jadi istilahnya kita mau bikin kreatif strategi itu mulai dari mana, mau prosesnya atau step-stepnya seperti apa aja sih gitu. Akan sedikit sama dengan stage-nya, akan sedikit sama dengan stage-nya, tapi ini mungkin lebih mendasari hal-hal penting apa ataupun kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu tadi, yang tidak bisa dilakukan adalah identify the problem. Gitu. Not just about defining the problem, but defining the right problem to solve. Benar nggak sih problemnya itu, dan is that the real problem yang memang kita hadapi, atau jangan-jangan ada core lain atau core problem lain yang memang ada di luar sana yang kita belum tangkap. Gitu. Atau bisa jadi kombinasi dari beberapa problem, mungkin bisa jadi juga. Gitu. Itu yang harus kita pelajari. Gitu. Nah, itu termasuk juga in-depth research di target audience sendiri, gitu. Apakah sudah sesuai? Apakah sudah menjawab kebutuhan mereka? Apakah produk kita ini di mata mereka, dari awal, apakah mereka tahu tentang produk ini? Gitu, existence-nya. Apakah mereka tahu bahwa produk ini ada? Itu pertama dulu. Kemudian, apakah mereka tertarik? Apakah mereka membutuhkannya, gitu. Terus kemudian nanti juga kita sesuaikan lagi dengan sisi behavior mereka. Gitu. Mereka ini siapa? Umurnya berapa? Mereka biasanya nonton apa? Mereka biasanya kalaupun di sosial media mereka akan ngecek apa yang menjadi panutan mereka ataupun jadi sumber aspirasinya mereka. Kemudian inspiration yang mereka termasuk. Terus kemudian dari sisi offline misalnya gitu adalah tempat nongkrongnya mereka di mana. Terus kemudian baju yang mereka biasa beli ataupun kebiasaan purchase mereka seperti apa, itu yang harus kita gali sebenarnya. Dari mana asalnya? Ya, itu tadi, antara kita melakukan survei atau kita in-depth research untuk menggunakan beberapa data source yang ada. Gitu. Kemudian setelah target audience, ada juga produk itu sendiri. Benarkah produk yang kita bikin ini dibutuhkan? Itu pertama dulu. Terus kemudian, ya memang dibutuhkan. Terus keberadaan produk kita ini value-nya seperti apa? Apakah kita punya benefit lebih dari yang lain? Ataukah kita mempunyai kekuatan yang mungkin di produk yang lain tidak ada, kita punya? Terus kemudian juga apakah dari sisi bahkan mungkin dari sisi produknya sendiri kita yang pioneer gitu ya, atau kita yang pertama, itu bisa jadi seperti itu juga gitu. Jadi itu yang harus kita gali, karena mungkin kalau memang di produknya adalah produk yang benar-benar baru yang tadinya tidak ada, mungkin orang belum sadar bahwa produk itu dibutuhkan. Nah, itu nanti akan berbeda lagi karena kita we should create our own market gitu. Gitu. Jadi itu akan mendasari lagi, berbeda lagi ketika kita menjalankan si strateginya. Gitu.
Kemudian secara positioning. Jadi ketika kita bikin creative strategy, ini penting karena campaign yang kita lakukan, kita harus melihat sudah pernah ada yang melakukan campaign seperti ini. Karena kita tidak mau brand kita, tentunya kita nggak mau brand kita menjadi follower, gitu. Jadi kita harus lihat satu uniknya sendiri, di mana kita punya sesuatu yang unik, kita punya sesuatu yang punya value lebih daripada produk-produk yang sudah ada di market, dan kita punya positioning, misalnya, positioning tidak harus dari sisi produknya, tapi dari sisi komunikasi maupun dari sisi lebih ke penyampaiannya ke si marketnya atau ke si target audiensnya, gitu. Contohnya bisa jadi kayak orang akan memilih menggunakan sepatu Nike, Adidas, atau Puma misalnya seperti itu. Ada yang bilang Adidas bagus tapi tidak nyaman. Ada yang bilang Nike bagus tapi tidak nyaman. Nah, positioning kita mau di mana gitu? Apakah kita mau ke arah lebih ke nyamannya, atau kita mau lebih ke arah stylenya, atau kita mau lebih ke arah misalnya gue mau produknya sepatu adalah gue mau produk sepatu gue ini adalah menjadi produk sepatu sport yang nyaman dipakai, baik dia ketika dipakai untuk olahraga maupun dipakai untuk casual misalnya seperti itu. Jadi multifungsi seperti itu. Nah, ini yang harus di-define. Kita mau di mana nih positioningnya ini, gitu. Itu contohnya untuk kalau ketika kita ngomongin produk dan brand ya. Kalau kita ngomongin lebih ke campaign, misalnya kita mau mengkomunikasikan produk kita seperti apa. Misalnya karena kita memiliki produk ayam geprek, di mana-mana ada, hampir semua rata-rata rasa dan bentuknya sama gitu. Nah, apa yang menjadikan kita berbeda? Positioning apa yang pengen kita achieve atau pengen kita capai, itu juga harus kita kita godok lagi supaya kita jadikan sebagai objektif utamanya, disesuaikan dengan disesuaikan dengan objektif awal ataupun problem yang ada di awal tadi. Gitu. Kemudian yang keempat adalah brand values. Ini sangat penting karena saat ini customer kita tuh sangat amat memperhatikan yang namanya brand values. Karena ketika dalam satu brand tidak ada value lebih buat mereka akan tertimbul, kenapa saya harus pakai brand Anda gitu. Karena banyak brand lain yang mungkin serupa di luar sana yang saat ini sudah mereka pakai dan mereka tidak punya signifikan masalah untuk produk-produk yang sudah mereka pakai gitu. Nah, ini memang yang harus kita cari juga. Gitu. Nah, itu semua kita ramu ataupun kita strategize untuk kita mendapatkan how kita different di di market yang sudah ada ini, atau bagaimana produk kita itu bisa menjadi berbeda di market yang sudah ada. Itu adalah step yang pertama. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah create and collaborate. Nah, ini adalah sesuatu yang memang kita harus yakini bahwa ketika kita buat strategi, kita tidak bisa single fighter. Pun kalau kita melakukan sendiri, karena mungkin timnya kecil segala macam, kita bisa mengundang orang yang involving orang lain untuk kita tadi pre-test. Ketika kita udah tahu nih strateginya seperti ini, terus eksekusinya seperti ini, as simple as misalnya bentuknya adalah desain ataupun campaign gitu ya. Nah, kita bawa ke teman ataupun kita bawa ke keluarga, kita gambarin bahwa pengen tahu nih ini pertamanya mereka apa gitu. Meskipun mereka tidak di-involve di brainstorm, tapi dari hasil pre-test tadi, kita tahu bahwa first comment-nya itu biasanya adalah top of mind-nya mereka. Ketika mereka melihat, oh ini maksudnya gini ya, nah jika itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, then we should relook. Kita harus melihat lagi, benar nggak sih yang kita antara strategi dan eksekusi itu sudah sama atau belum? Gitu. Terus kemudian kita create dan consider many option, dalam artian gini, kita bikin ide sebanyak-banyaknya dulu, ataupun kita membuat bayangan campaign akan seperti apa dulu sebanyak-banyaknya, kemudian nanti kita kecilkan atau kita mulai seleksi gitu. Kita melakukan
istilahnya kita uji apakah dia punya challenge atau enggak, atau kita challenge ulang lah gitu istilahnya. Kita challenge ulang dari setiap ide ataupun setiap option yang ada, apakah sudah sesuai dengan objektif dan menjawab permasalahan atau tidak. Dari situ nanti akan ketemu bahwa each ideas ataupun strategi yang ada itu nanti punya celah atau tidak. Gitu. Nah, kemudian kolaborasi dalam artian adalah itu tadi saya bilang bahwa kita di tahap kedua ini perlu untuk melakukan brainstorming ataupun melakukan istilahnya idea submission itu dari orang yang berbeda-beda supaya kita bisa mendapatkan angle ataupun bisa mendapatkan perspektif yang berbeda pula. Gitu. Tentu saja dengan tetap membatasi bahwa poin utama dari si brainstorming itu apa. Misalnya ini problem solving yang akan kita lakukan. Ide bisa bermacam-macam, bisa kemana-mana, tapi tetap harus relevan dengan si problem maupun challenge yang lagi kita hadapi itu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya bilang define selected option. Jadi setelah kita challenge beberapa idea, kita refine, kita select atau kita pilih beberapa option ataupun ideas yang bisa atau mungkin bisa dieksekusi disesuaikan dengan budget, disesuaikan dengan timeline kita yang ada. Gitu. Karena timeline pun juga penting. Berkaitan dengan eksekusi, kita harus juga apakah dengan timeline ini eksekusi yang kita harapkan atau ekspektasi kita itu bisa terpenuhi atau tidak. Gitu. Kemudian yang paling penting adalah ketika kita melakukan ini dengan tim, kita harus benar-benar bisa bekerja sama dengan timnya bahwa any ideas yang istilahnya terisolasi itu ya mau nggak mau memang harus kita put aside gitu. Kita harus embrace ide-ide yang memang sudah terpilih dan gimana caranya kita enhance lagi bahkan gitu. Ide ini akan lebih bagus lagi kalau misalnya ditambahin apa. Kemudian mulai dari medianya, mulai dari strategi-strategi yang lain, mungkin dari sisi digital marketingnya dia ngeliat sebenarnya untuk ide ini akan lebih bagus ketika kita melakukannya di platform sosial media misalnya seperti itu. Karena di sosial media kita bisa melakukan format ini segala macam. Nah, hal-hal ini yang harus kita biasakan dengan tim juga sih. Gitu. Jadi tim itu juga harus mengerti bahwa brainstorming itu untuk bersama, kemudian untuk satu tujuan untuk satu tujuan yang sama. Gitu. Supaya si ideas yang sendiri itu bisa grow dan dia bisa bisa kita jalankan dengan baik. Gitu. Nah, tahap yang keempat adalah repeat. Ini yang biasanya sering tidak dilakukan karena tahap keempat ini adalah ideas tadi kita ulang dari awal. Benar-benar yang setelah kita refine selection, kita lakukan lagi several rounds untuk benar-benar supaya kita mendapatkan benar-benar right answer atau ide yang paling tepat atau yang mempunyai potensial paling besar. Gitu. Jadi ketika kita pasti nanti akan ada muncul beberapa ide yang similar. Nah, ketika ide yang similar ini mana yang mau kita eliminate, mana yang mau kita keep, itu yang harus kita tentukan juga. Kemudian melihat dari sisi effectiveness sama budget sama timeline untuk eksekusi atau kemungkinan besar bisa dieksekusi atau tidak, itu sangat penting sekali. Gitu. Terus kemudian ada juga yang harus kita lakukan adalah biasanya kalau dari tim kita melakukan hal sama seperti image ini, kita melakukan dengan post-it, kita coret-coret, idenya itu kita tempel, ide mana yang kita eliminate ya kita singkirkan dulu supaya kita bisa mendapatkan grup ide yang paling sesuai dengan si problem yang kita hadapi gitu. Terus kemudian disesuaikan itu tadi dengan budget dan lain-lain. Gitu. Nah, setelah itu adalah execute, di mana kita ya sebenarnya campaign strateginya setelah kita tahu apa aja yang mau kita lakukan, kita execute menjadi satu campaign deck di mana itu end to end, mulai dari problem solving yang kita lakukan, problem solving yang problem yang sedang kita hadapi, terus kemudian creative approach-nya seperti apa, eksekusinya kira-kira seperti apa, on draft, terus kemudian bisa menjawab objektif atau tidak,
sampai di output ataupun timeline akan dijalankan berapa periode atau berapa lama, itu kita taruh di dalam satu deck, di mana kita bisa melihat efektivitasnya ataupun apa ya istilahnya kemungkinan terbaik apapun atau terburuk yang bisa terjadi ketika kita menjalankan si campaign tersebut gitu. Jadi makanya pick the best ideas with the least waste dengan eksekusi yang appropriate dengan resource yang ada yang bisa menjawab objektif ataupun problem yang sedang kita hadapi. Nah, itu adalah tahap kelima. Jadi mulai dari stage planning sampai evaluation, sampai execute ada di sini semua. Nah, evaluation adalah satu step lagi di mana kita lakukan tentunya setelah campaign ini berakhir untuk kita evaluasi apakah campaign tersebut bisa kita lakukan. What best kita ambil, apa yang bagus kita ambil, apa yang tidak terlalu works bisa kita put aside gitu, untuk nextnya. Gitu. Oke, nah secara apa namanya? Secara experience yang pernah saya jalankan, 4 stage dan 5 step tadi itu adalah yang sudah mampu kita lakukan untuk kita supaya kita dapat membantu kita untuk berpikir tentang kreatif strategi yang apa yang bisa kita lakukan gitu. Namun ada beberapa poin ataupun faktor-faktor lain yang harus kita pikirkan karena beda produk, beda brand, beda momen akan beda pula approach-nya, akan berbeda pula strateginya. Gitu. Jadi meskipun sama-sama mungkin secara produknya sama-sama produk-produk kecantikan misalnya, sama-sama produk kecantikan, tapi approach-nya, tapi objektifnya maupun target audience-nya, saya yakin pasti akan berbeda. Gitu. Kemudian meskipun secara target audience bisa sama ya, tapi approach-nya ke mereka pasti berbeda disesuaikan dengan produknya sendiri. Nah, ini yang harus kita pelajari dan harus kita biasakan ketika kita membuat suatu kreatif strategi, karena kita harus peka untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Kita harus mau, jadi istilahnya apa ya, kalau jangan terlalu taklek, jangan terlalu patokan gitu istilahnya. Semua itu ada possibility untuk bisa kita challenge, untuk bisa kita kembangkan lagi, atau untuk bahkan untuk bisa kita kurangin atau tone down, untuk membuatnya lebih selaras dan membuatnya lebih secara keseluruhan strategi itu menjadi lebih menyatu. Gitu. Nah, next akan saya beri satu study case, di mana ini study case yang memang sudah waktu itu kita jalankan sendiri, saya dan tim. Sebenarnya ini adalah study case yang agak unik karena kita bekerja di under pressure dengan kejadian tertentu, nanti akan tahu seperti apa. Nah, untuk strategi untuk problem yang mungkin saya berikan contoh yang agak ekstrim yang berkaitan dengan krisis, supaya kita bisa membayangkan ketika kita membuat satu strategi yang non krisis pun akan jauh lebih mudah secara pemahaman, akan jauh lebih bukan saya nggak ngomong mudah, tapi dalam artian akan secara prosesnya akan lebih bisa dikembangkan istilahnya gitu. Nah, targetnya adalah yang saya bawa adalah waktu itu adalah campaign Together with 10. Mungkin ada beberapa yang udah tahu, Together with 10 adalah campaign yang kita jalankan untuk AirAsia Recovery Campaign after the Visa 8501 incident. Gitu. Nah, pada saat itu Visa 8501 incident affected every part of AirAsia, gitu kan? Sales, revenue, market, dan yang paling terpengaruh atau mengalami dampaknya adalah brandnya itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian ya itu karena ini sebuah insiden, ketika kita bikin strateginya pun kita juga tidak bisa melupakan dari sisi momen saat itu gitu.
ataupun dari sisi apa istilahnya humanity lah gitu. Kita tidak mau semata-mata langsung muncul gitu. Nah, and the main problem setelah kita kita gali ataupun kita brainstorming yang paling utama adalah trust and reliability gitu. Karena trust and reliability itu yang kita perlukan pada saat itu untuk mengembalikan market trust dan gimana caranya kita mengalirkan sentimen positif si brandnya itu sendiri ke kalangan masyarakat. Gitu. Sorry, koneksi saya masih aman? Aku sih aman sih, cuma teman-teman apakah aman? Aman Mas Anggiat katanya. Oke, ya. Please let me know ya nanti kalau emang ada ini ya, ada lag atau apa gitu. Nah, oke. Balik lagi ke situ. Jadi main problem saat itu adalah trust and reliability. Kemudian kita perlu menjalankan yang namanya recovery campaign untuk mengembalikan itu tadi trust-nya atau bring back positive sentiment masyarakat ke brand itu sendiri. Gitu. Nah, waktu itu kita bagi kampanye menjadi setelah kita melakukan brainstorming dan pun kita juga karena AirAsia adalah brand yang multinasional, jadi kantor utamanya ada di Malaysia, tapi dari pihak sana mereka memberikan kewenangan penuh untuk kita menjalankan campaign itu sendiri kan disesuaikan dengan marketnya Indonesia pada saat itu. Jadi itulah kenapa akhirnya kita membuat si campaign ini. Nah, campaign itu yang pertama adalah kita bagi menjadi 3 fase, di mana yang dua fase awal itu adalah lebih ke bridge campaign, kemudian ada main campaign yang kita sebut lebih ke people campaign. Kita bagi menjadi seperti proses pesawat ketika dia mau terbang, itu ada pushback, ada take off, sama fly. Gitu. Nah, dari fase pushback dan take off ini adalah fase kritikal di mana karena gini, setelah official announcement bahwa AirAsia mengalami lost contact, itu semua komunikasi di semua negara dihentikan. Tidak ada komunikasi apapun yang sebelumnya mungkin kita karena saya masih ingat banget dulu adalah ketika kita sedang high season, jadi komunikasi kita tentang promo, destinasi baru, diskon segala macam itu sedang jalan. Nah, ketika ada insiden ini, semuanya stop, 0%. Sama sekali tidak ada komunikasi itu dimanapun. All marketing communication semuanya di drop. Gitu. Ini adalah lebih ke komitmen pada brand pada saat itu bahwa kita benar-benar menganggapnya adalah suatu hal yang serius dan memang harus ditangani dengan bersama-sama. Gitu. Nah, dengan adanya insiden itu, semua komunikasi turun, akhirnya semua komunikasi untuk ke target market kita selama hampir lebih dari 3 bulan, 4 bulan bahkan, itu tidak tersampaikan ke mereka. Gitu. Semua fokus di Indonesian market pada saat itu. Nah, bridge campaign ini sangat penting karena kita memerlukan satu seeding campaign ataupun campaign awal ataupun campaign kecil untuk mencoba mengembalikan komunikasi kita tadi. Jadi tidak bisa serta-merta langsung promo ataupun langsung diskon, jadi kita harus membawa satu campaign tertentu yang dengan sangat hati-hati kita susun, dengan sangat hati-hati kita keluarkan, supaya tidak terlalu atau tidak membuat sentimennya semakin negatif. Nah, step-step yang waktu itu adalah kita melakukan ada initial recovery step, adalah kita menggunakan hashtag tertentu yaitu together we stand. Terus kita juga membuat personal note dari appreciation of CEO, itu adalah untuk ke semua customer yang sudah beli, jadi kita kirimkan direct email ke mereka supaya mereka lebih mengerti tentang pada saat itu kondisi seperti apa. Terus kemudian secara perception-nya adalah kita mau consistency and truth in our message, bahwa
internal kita tuh seperti ini, gitu. Kita tuh begini, gitu. Itu yang ingin kita sampaikan. Nah, ini lagi-lagi ini adalah hasil dari kita brainstorming, kemudian kita mengeluarkan beberapa ide-ide yang pada waktu itu with a list kita ambil, kita jadikan sesuatu yang menguatkan kita. Gitu. Kemudian communication of the value we live by to be best and better itu adalah karena kejadian yang sebelumnya kita tuh sebenarnya adalah tetap as an airline kita tuh tetap adalah orang-orang yang bekerja di belakang itu adalah memang orang-orang yang beneran kita human lah, kita humanize mereka bahwa ada orangnya dan seperti apa orangnya itu, terus kebiasaannya seperti apa, itu yang kita mau sampaikan. Jadi kita membawa approach lebih ke human centric gitu. Nah, kemudian ada juga stories atau experience of doing everything it takes to the customer. Jadi kita pengen menggambarkan bahwa untuk melayani satu customer aja itu akan ada beberapa step atau ada beberapa journey yang atau beberapa orang di belakangnya yang menjalankannya. Nah, terus kemudian platform yang waktu itu kita lakukan adalah karena kita stop komunikasi itu, pertama yang kita lakukan adalah di sosial media atau social awareness kita lakukan pertama di sosial media untuk platformnya. Nah, secara positioning pun kita juga menarik insight bahwa yang mau kita sampaikan adalah kita a true people airline, people driven, bahwa ada orang-orang di belakangnya dan orang-orangnya adalah orang-orang yang benar-benar hardworking, gitu. Terus kemudian fueled by humanity. Yang tadinya itu tadi brand persepsi ataupun brand perception-nya AirAsia pada saat itu lebih strong untuk promo ataupun diskon, kita mencoba shifting itu menjadi lebih ke warm dan lebih ke customer centric gitu. Terus kemudian positioning adalah yang terakhir adalah from us to customer, dalam artian bahwa kita dan customer itu adalah sama mutual understanding dan sama-sama istilahnya one family gitu. Nah, jadi uniknya adalah ketika kita merencanakan strategi ini adalah pada saat itu kita dibanjiri doa lah, istilahnya doa segala macam yang menggunakan si hashtag Together with Ten ini. Gitu. Dimana hashtag ini akhirnya kita jadikan kunci untuk kita bridging pertama kali untuk masuk lagi ke market. Gitu. Jadi ketika AirAsia melakukan stop all communication itu, logo AirAsia berubah menjadi abu-abu, gitu kan. Kemudian satu hal yang kita yakini, kita tidak bisa kembali ke market dengan tiba-tiba logo itu menjadi merah lagi, atau tiba-tiba logo itu ataupun AirAsia keluar as a brand itu sendiri yang seperti biasanya, gitu. Nah, makanya kita melakukan bridging campaign atau bridge campaign, yaitu yang kita lakukan di digital campaign, kita merubah semua interaction itu menjadi suatu engagement yang akhirnya membentuk yang namanya emotional bonding. Gitu. Caranya adalah kita menggunakan atau kita create microsite di mana kita di situ menunjukkan satu logo AirAsia besar dengan hashtag Together with Ten, di mana logo itu terbentuk dari dot-dot kecil atau pixel-pixel kecil yang sebenarnya merupakan aggregate dari hashtag si Together with Ten itu sendiri. Gitu. Jadi pada saat itu kita memiliki satu microsite itu yang berisi tentang yang ada visual logo dengan tadinya adalah cuma abu-abu dengan pixel, terus setiap ada orang yang nge-tweet ataupun dia posting di Instagram ataupun Facebook menggunakan hashtag Together with Ten, hashtag tersebut kita transfer menjadi satu titik pixel untuk membuat pixel yang abu-abu menjadi merah. Gitu. Nah, surprisingly pada saat itu kita juga melihat ini secara respon itu ternyata banyak banget gitu. Nah, dan memang yang tadinya kita pikir akan memakan waktu seminggu bahkan 2 minggu, ternyata dalam waktu 3 hari, kalau nggak salah waktu itu 4 hari itu sudah full semuanya.
Gitu. Bahkan dot yang tadinya satu pixel satu hashtag akhirnya ketimpa lagi dengan hashtag yang lain karena dia sudah penuh lah istilahnya gitu. Jadi inilah yang kita lakukan pertama adalah kita merubah interaction sama engagement menjadi satu emotional bonding yang kita pakai atau kita kembalikan ke mereka supaya sense of belonging-nya mereka ke brand itu sendiri itu muncul di sana, gitu. Bahwa mereka adalah part dari AirAsia, bahwa AirAsia adalah saya adalah AirAsia. Gitu. Jadi itu yang mendekatkan brand ke customer sendiri, gitu. Nah, bridging ini menurut kita adalah sangat penting. Kenapa? Karena bridging ini membuat kita semakin percaya diri ataupun semakin belief untuk next step-nya, di mana kita melakukan beberapa social media activity. Yang paling pertama kita lakukan pada saat itu, kita semua memang output yang awal kita lakukan di social media ataupun digital, gitu. Karena kita percaya di situ akan lebih mudah dikontrol, kemudian akan lebih mudah disampaikan ke customer-nya, customer AirAsia pada saat itu. Nah, kita bikin yang namanya kenal lebih dekat atau fun dari YouTube series, di mana kita melakukan kita bikin video tentang kehidupan sehari-hari dari si staff AirAsia itu, tidak hanya frontliners, di mana tidak hanya pilot ataupun guest service ataupun pramugari, tapi semuanya, termasuk training service, termasuk tim untuk di back office juga kita lakukan gitu, untuk membawa atau mengenalkan aktivitas-aktivitas di karyawan AirAsia ini ke customer. Tujuannya apa? Supaya jadi mengenal lebih dekat. Ketika sudah mengenal lebih dekat, akan timbul emotional bonding antara si customer dengan si AirAsia sendiri. Gitu. Pun kita pada saat itu akhirnya melakukan beberapa setelah kita percaya bahwa video-video yang kita bikin untuk YouTube ini direspon dengan baik, dengan komen-komen yang positif gitu. Kemudian kita pun akhirnya mulai melakukan yang namanya radio ad. Radio ad yang kita buat saat itu adalah lebih ke featuring staff tadi gitu. Jadi menceritakan experience mereka tentang yang ini true story ya, tentang bagaimana ketika mereka bekerja di AirAsia dan berapa lama dan seperti apa gitu. Nah, dan ini kita lakukan secara lokal, dalam artian adalah staff yang kita waktu itu kita keluarkan ataupun kita di AS adalah yang berkaitan dengan daerah-daerah yang menurut kita adalah poin seperti Medan, Surabaya, Jogja, Bali, seperti itu. Nah, coba kita dengarkan beberapa contoh radio yang waktu itu kita lakukan. Nama saya Vina Yudarisman. Sudah 2 tahun saya bekerja sebagai Ground Service Assistant di AirAsia Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Menjadi Ground Service Assistant menuntut saya untuk bisa multitasking dan teliti setiap saat, setiap hari. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun karena itu menyangkut keselamatan dan kenyamanan tamu. Setiap menit dalam bertugas, saya harus memastikan semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membantu siapapun yang membutuhkan pelayanan di bandara. Prioritas saya hanya keselamatan dan kenyamanan tamu. Hal yang selalu membuat saya semangat adalah ketika salah satu tamu mendekati saya dan mengatakan sudah terbantu dengan pelayanan saya. Itulah yang membuat saya bangga karena saya berhasil memberikan yang terbaik. Ayo kenal lebih dekat dengan AirAsia. Kunjungi facebook.com/AirAsia Indonesia dan youtube.com/AirAsia untuk cerita-cerita lain tentang mereka yang memastikan perjalanan Anda nyaman sampai tujuan. AirAsia, kini siapapun bisa terbang. Oke, itu tadi adalah salah satu radio ad yang dijalankan. Konsep utamanya adalah itu tadi, mereka menceritakan keseharian mereka sebagai karyawan AirAsia, how they strive untuk memberikan yang terbaik ke customer, kemudian bagaimana mereka juga happy ataupun dia bangga bekerja di AirAsia. Itu yang take out yang pengen kita keluarkan supaya dari secara trust kita akan lebih bisa kembali lah, kita bisa regain lah trust itu gitu, dan secara reliability mengikuti gitu. Itu yang waktu itu kita lakukan. Nah,
Radio Ads ini kenapa akhirnya kita jalankan dan kita lakukan placement pun itu berkaitan dengan kita percaya bahwa untuk membuat atau mengembalikan trust dari masing-masing customer itu tidak bisa secara langsung kita membuatnya dalam skala nasional. Gitu. Kita harus main di masing-masing daerah dulu untuk menumbuhkan itu tadi yang namanya local empowerment, bahwa mereka oh iya nih orang ini dari Jogja, dia kerja di Jogja. Istilahnya kan kalau ketika mereka melihat bahwa oh ini adalah apa ya part of their family karena dari region yang mereka juga, simpati sama emotional bondingnya itu menjadi lebih kuat gitu. Nah ini pun kita lakukan di beberapa tempat dengan beberapa jenis pekerjaan. Jadi ada Service Assistant atau GSA, kemudian ada station head, ada ground staff, cockpit crew, flight attendant, bahkan ada petugas rem juga, kami waktu itu juga ada. Nah tujuannya adalah itu tadi, kita mulai menumbuhkan dari satu kecil. Nah menariknya adalah ketika kita strategize ini atau kita membuat strategi marketingnya, ini tadinya tidak ada gitu. Karena waktu itu kita melihat menggunakan radio atau menggunakan iklan radio itu looks too commercial waktu itu gitu. Tapi seiring kita melakukan campaign yang tadi, yang bridging, yang logo dari logo abu-abu menjadi merah tadi, dan sentimen positif yang kita dapatkan ternyata istilahnya bagus gitu, dan responnya baik gitu, akhirnya membuat kita believe atau percaya diri untuk menambahkan ini di strategi kita, bahwa ini harus dilakukan. Jadi being a creative strategist itu harus bisa fleksibel, melihat momentum, dan harus peka dengan insight-insight yang baru yang muncul dan harus segera ditangkap, lebih ke agile. Jadi agile kalau ketika kita melihat sesuatu yang bisa menjadi momentum ataupun bisa membantu prospek kita harus segera tangkap itu dan kita jadikan sesuatu yang baru untuk support ataupun mendukung ide awal strategi awal yang kita miliki. Gitu. Oke, kita skip beberapa. Nama saya Vina Yudarisma. Oke, nah kemudian setelah melakukan ads dari radio itu yang membuat kita semakin percaya diri, kita juga mulai keluarkanlah yang main campaign-nya, di mana yang people campaign tadi dimulai dari print ini. Jadi kita mulai dengan print ad, tidak ngomong banyak, kita hanya kopinya hanya sedikit. Tujuannya adalah menunjukkan hashtag Together We Stand itu lebih memberi meaning tentang si Together We Stand itu apa. Gitu. Bahwa kerja keras kita, mimpi kita bersama, membuat semua orang bisa terbang dengan harga low cost pada saat itu adalah yang menjadi tujuan utama kita berikan ke customer. Dan ini kita keluarkan karena kita percaya bahwa ketika kita kembali berkomunikasi dengan market ataupun target audience kita harus memulai dengan sesuatu yang light, dengan sesuatu yang dekat dengan emosional, terkhusus setelah adanya si insiden itu. Dan bisa dilihat juga dari tone color, dari kemudian secara visualnya pun itu kita tone down dari yang tadinya kita warna-warni gonjreng-gonjreng untuk promo dan segala macam dengan harga besar, segala macam, destinasi banyak sekali. Itu semua kita abaikan atau kita tone down menjadi satu single message Together We Stand untuk memperkuat dari campaign utamanya itu sendiri. Gitu. Jadi ini kita keluarkan untuk mengeluarkan dengan approach lebih ke human centric untuk mendekatkan antara area staff dengan customer sendiri. Nah, setelah ini semua dan sesuai dengan strategi yang sudah kita buat, kita keluar dengan satu campaign besar yang untuk memulai AirAsia yang as a normal, AirAsia as a brand. Kita keluarkanlah TVC-nya atau iklan TV-nya yang membawa harapan baru bahwa kita bekerja untuk memberikan yang terbaik dan menjadi lebih baik. Gitu. Akan saya coba putarkan TVC-nya.
Kita sama-sama lihat. Berawal dari sebuah harapan untuk mewujudkan semua impian, penuh kegembiraan. Matangnya persiapan, komitmen akan ketelitian dan komunikasi. Kami jalani tiap hari, bukan sebagai rutinitas, namun loyalitas. Suatu kebanggaan bagi kami untuk menjadi lebih baik dengan tetap memberikan yang terbaik. Nah, itu adalah visi yang akhirnya kita launch, kita keluarkan untuk sebelum kita kembali business as usual dari di AirAsia sendiri. Gitu. Jadi secara creative strategy bisa dibayangkan ketika itu kita lakukan under pressure dengan background incident yang memang membuat kita lumayan down, lumayan shock gitu. Tapi as a team, as satu keluarga bersama, kita menciptakan satu ideas, kita menciptakan atau kita formulate creative strategy yang baik, yang menurut kita istilahnya bisa mengembalikan trust sama reliability di AirAsia itu as a brand di mata masyarakat ataupun di mata customer yang pada saat itu ada. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman memberikan gambaran bagaimana creative strategy itu dibuat, apa hal-hal yang harus kita perhatikan, apa hal-hal yang menurut saya harus kita jadikan fokus utama gitu. Jadi meskipun kita tahu bahwa produk kita sudah bagus dan kemudian produk kita sudah diterima dengan baik, ketika terjadi sesuatu ataupun ketika misalnya tiba-tiba sales drop atau tiba-tiba tidak banyak orang beli itu, yang harus dilakukan pertama adalah identify your problems gitu. Karena ketika kita tahu problemnya apa, real problemnya itu apa, solusinya akan lebih mudah diciptakan atau di-create. Strateginya akan lebih mudah flowing di belakangnya. Kreatifnya akan lebih mudah menyesuaikan si objektif atau goals-nya tadi. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman, semoga dapat membantu. Pertama dari Kak Kendrick. Kalau Mas Anggit mau sambil baca pertanyaannya boleh, aku udah pindahin ke kolom answer. Halo, saya Kendrick, pernah mengikuti dan menjalankan kampanye untuk mendukung dan mempromosikan organisasi-organisasi beserta brandingnya agar dapat reach banyak orang. Mau bertanya, pertama, apakah kolaborasi dengan pihak lain bisa melancarkan kampanye yang kita buat? Kalau bisa, bagaimana agar bisa segera dijalankan mungkin ya? Tidak pakai, kalau kolaborasi kan pasti banyak tektokannya gitu Mas, gimana supaya bisa langsung jalan gitu. Itu yang pertama. Itu dulu kali Mas, jadi enggak langsung. Oke. Kalau yang pertama, kolaborasi dengan pihak lain itu untuk saat ini, untuk tren saat ini menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena kita brand to brand collaboration itu akan memperbesar reach. Itu yang pertama. Gitu. Karena meskipun brand kita sama mereka memiliki irisan gitu ya, tapi kan ada beberapa target audience atau beberapa sisi market dari mereka yang belum tersentuh oleh brand kita gitu. Nah, kolaborasi itu tuh memperbesar itu. Yang pertama adalah memperbesar awareness karena reach-nya, kemudian memperbesar juga value-nya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah kolaborasi dengan pihak lain bisa melancarkan kampanye yang kita buat, saya yakin ketika ketemu dengan brand yang tepat ataupun company yang tepat, harusnya bisa. Gitu. Oke. Bisa ya, Kak Kendrick. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Kendrick ini, bagaimana cara kita bisa mengajak orang untuk ikut kampanye kita, tapi long term gitu Mas Anggiat, bukan hanya saat kampanye itu berlangsung. Dan apakah menurut Mas Anggiat, ini kan sekarang lagi
lagi pandemi nih Mas, jadi kan mungkin Hmm. digital campaign lagi ningkat banget, lagi paling puncak banget deh. Nah, menurut Mas Anggiat, apakah setelah pandemi ini digital campaign masih akan semaksimal sekarang Mas Anggiat, efeknya, dampaknya? Oke, kalau saya jawab dari sisi digital campaign-nya dulu ya. Jadi digital campaign sekarang naik, apalagi nanti, gitu. Karena kalau menurut saya, karena behavior itu sudah terbentuk, gitu. Behavior ataupun kebiasaan orang ketika dia terbiasa online, terbiasa mendapatkan informasi online itu sudah terbentuk. Justru dengan adanya pandemi ini menurut saya merubah atau shifting behavior orang yang tadinya dia hanya mengandalkan konvensional, digital itu menjadi sesuatu hal yang menjadi bukan panutan tapi istilahnya apa ya, sumber lah, source untuk mereka mendapatkan informasi paling cepat gitu. Jadi itu pasti menurut saya akan tetap dan bahkan bisa lebih meningkat lagi di tahun-tahun selanjutnya gitu. Terus kemudian kalau untuk berkaitan dengan long term relationship dengan kampanye dengan customer kita itu, ini kaitannya harus makanya ada namanya apa namanya, jadi campaign lanjutan istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan campaign, jangan hanya berpatokan dengan campaign pada saat itu, tapi kita juga evaluate dari itu gunanya strategi kita tadi dievaluate supaya kita bisa mengevaluasi dan kita mendapatkan apa yang works dan apa yang tidak yang bisa kita jalankan untuk campaign selanjutnya. Plus yang kedua adalah maintain relationship dengan apa namanya, customer yang memang sudah engage kita pada saat itu gitu. Jadi baik lagi itu fungsinya CRM gitu. Jadi kita tahu customer relationship management itu untuk itu. Jadi ketika kita tahu pada saat itu dia ikut campaign yang ini ataupun dia engage dengan campaign yang ini, itu kita gali lagi kenapa gitu. Dengan cara apa? Banyak. Kita bisa lempar survei kecil-kecilan digital ke mereka, baik survei monkey and so on, untuk pengen tahu gitu, apa namanya, responnya mereka ke campaign ini seperti apa sih gitu. Terus on the next-nya mereka maunya seperti apa yang mereka harapkan dari brand kita atau produk kita tersebut. Makanya campaign strategi jangan hanya one hit wonder, tapi memang harus ada kelanjutannya. Gitu. Oke. Jadi memang berkelanjutan gitu ya Mas Anggiat, antara satu campaign dengan campaign lain-lainnya. Nah, tadi ngomongin tentang campaign juga, tadi kan Mas Anggiat harus berkelanjutan. Nah, ini dari pertanyaan dari Kak Dedi Setiawan, bagaimana jika kampanye yang kita lakukan berhasil nih sebelumnya, misalkan tadi yang seperti contoh Mas Anggiat nih, AirAsia, terus kan misalkan Mas Anggiat udah tetapin strateginya seperti itu. Nah, apakah sebaiknya kita mengulang strategi yang sama untuk kampanye berikutnya, atau lebih baik kita menggunakan strategi baru gitu, Mas? Sudah pasti strategi baru. Sebenarnya gini, itu tadi balik lagi, evaluasi itu tidak hanya menjelaskan bahwa campaign kita itu berhasil atau tidak, tapi dia juga akan bisa memberitahu kita efektifnya seperti apa. Apakah benar-benar bisa efektif untuk target audience kita atau tidak. Ketika kita tahu bahwa itu efektif, poin-poin yang efektif atau yang works itu tadi kita ambil, kita jadikan landasan untuk kita bikin next campaign-nya. Jadi campaign lanjutan, karena ketika contoh brandnya apa ya, Emal itu sangat salah satu contoh brand yang dia itu facing benar-benar dari mulai awal dia muncul, others can only follow sampai sekarang. Nah, apa namanya, secara karena di prinsip brand itu kan dia brand itu punya fase-fase. Brand itu sama kayak orang, sama kayak manusia. Ada saatnya dia di SD, ada saatnya di SMP, SMA segala macam seperti itu. Jadi dia itu punya ada namanya brand maturity. Nah, brand itu seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan satu campaign tertentu dan memang sudah sudah ditangkap baik atau direspon baik dengan si customer, ada baiknya kita meningkatkan. Next-nya apa? Terus kemudian next-nya apa? Berikutnya. Dan why kita perlu namanya adalah brand strategi dari 5 years plan, kemudian ada 10 years plan, itu adalah untuk itu kita untuk tahu next fase-nya kita mau seperti apa, disesuaikan dengan bisnis prosesnya, mau bisnis bisnis goals-nya juga gitu. Ya itu yang harus kita samakan gitu. Oke. Jadi sebaiknya tidak mengulang, cuman kita step up dari strategi sebelumnya gitu ya Mas Anggiat, melihat evaluasinya juga seperti apa. Oke, terima kasih Mas Anggiat untuk jawabannya. Semoga terjawab Kak Dea Setiawan. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Eko Hilmi Firmansyah.
apabila campaign yang sudah kita lakukan itu mentok dengan hasil segitu-segitu aja, wajar nggak sih kita membuat campaign yang mengandung unsur clickbait? Atau ada nggak sih cara atau tips yang bisa menciptakan brand value yang lain yang serupa, namun tetap standing on top of the line dan tetap menarik? Nah, ini menarik nih pertanyaannya sebenarnya. Karena kalau dibilang mentok itu dari sisi apanya dulu, gitu. Itu yang harus kita gali gitu. Dan kalau ngomong mentok artinya apakah karena yang kita sampaikan itulah berulang lagi, atau memang kita sudah berusaha untuk berubah message-nya, coba berubah customer-nya, ternyata kok nggak nyampe juga ke mereka. Nah, ini harus digali sih menurut saya sih. Jadi real problemnya ada di mana? Apakah karena campaign-nya sama, hanya placement ulang lagi, atau memang sudah ada development selanjutnya, tapi tidak tersampaikan. Nah, ini harus di-evaluate lagi. Dan itu biasanya sih bisa kita dapat dari sisi insight-nya ya, maksudnya dari sisi data ketika kita melakukan campaign ini, reach-nya berapa, impression-nya berapa, terus kemudian mereka tertarik untuk klik atau tidak gitu. Ketika mereka tidak tertarik untuk klik padahal target audience yang sama dan mungkin bisa jadi orang yang sama, ya bisa jadi karena mereka itu pas disebutnya adalah fase kayak campaign exhausted. Jadi dia udah tahu sebelum dia baru muncul pun dia langsung skip karena dia udah tahu. Nah, itulah gunanya campaign strategy. Campaign strategy itu untuk kita mendevelop sesuatu yang baru yang berkaitan untuk next fase-nya gitu. Jadi ketika kemarin kita ngomong bahwa produk saya ini adalah paling murah gitu. Nah, mungkin untuk fase awal sampai setahun, 6 atau dalam 1 tahun kita bisa ngomong paling murah gitu. Tapi next phase-nya ketika paling murah kita itu tidak menjadi yang paling utama, kita harus menggali lagi word atau keyword apa yang harus kita tampilkan ke customer kita selanjutnya gitu. Itu tadi fungsinya si brand perceived value, di mana kita sudah dipersepsikan, oke, pokoknya kalau mau naik pesawat murah pada waktu itu ya AirAsia gitu. Jadi murahnya udah nempel di sana gitu. Tapi ternyata nyaman, warm sama pilihan destinasi banyak tuh belum belum jadi satu yang dominan. Nah, itu yang kita angkat kemudian di atas supaya menjadi key point campaign-nya kita gitu. Tidak menghilangkan kata murahnya, tapi hanya shifting aja message-nya gitu. Yang tadinya hanya supportive sekarang menjadi sesuatu yang utama. Misalnya idenya ada gini, misalnya bahwa kita yang tadinya adalah kita misalnya di web gitu ya, di web hosting yang saya nggak bilang murah tapi lebih hemat, tapi kemudian di sisi lainnya adalah dari sisi security-nya sama service-nya adalah nomor 1 yang tadinya tidak pernah dikeluarkan, jadi harus shifting message-nya gitu. Nah, shifting message inilah yang sebagai strategis kita harus tahu kapan dan bagaimana penyampaiannya gitu. Oke, ya, ngerti. Oke. Jadi sepertinya Kak Eko sebenarnya harus dievaluasi lagi, balik lagi sih nanti hasilnya seperti apa tergantung lagi dari hasil evaluasinya apa yang mungkin mentoknya di tadi ide-idenya atau mungkin dari timnya gitu Kak Eko. Jadi semoga terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan Mas Eko yang tadi berkaitan dengan membuat campaign yang mengandung unsur clickbait, nggak ada salahnya. Oke. Itu pasti kalau menurut saya. Karena ketika kita melakukan campaign itu tidak menghalalkan segala cara, tapi bagaimana cara kita strike untuk mendapatkan atau trigger orang untuk klik dan mereka melihat, itu memang tujuannya marketing. Gitu. Memang itu tujuannya utama dari orang marketing adalah kita menarik perhatian mereka dulu. Gitu. Tapi tidak dengan tidak menipu gitu. Maksudnya ya memang benar ada harga segitu atau harga itu adalah harga mulai dari gitu. Nah, harga selanjutnya sih ada harga yang lain yang lebih tinggi. It's a common practice di marketing gitu. Cuman boleh clickbait tapi mungkin tidak yang menipu atau melenceng yang super jauh gitu kali ya Mas Anggiat. Oke. Semoga terjawab ya Kak Eko. Terima kasih Mas Anggiat. Satu pesan aja sih buat teman-teman yang lagi menjalankan atau membuat atau
berprofesi sebagai campaign strategis ataupun apapun itu dalam berkaitan dengan strategi, pastikan melihat dari sisi yang lain. Gitu. Selalu open to any possibility sama open to any perspective. Karena bias atau bias dalam artian kita sudah terlalu biasa melakukan itu bisa terjadi di diri kita. Jadi kita harus open to any possibility dan perspektif. Melihat dari sisi lain untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, kenapa enggak? Gitu. Teman-teman yang mau tahu lebih lanjut mengenai cloud hosting atau VPS atau mungkin CBT tadi ada yang nanya, kalian bisa langsung aja ke dewaweb.com atau kalian bisa cek tutorial gratis kita di YouTube Dewa Web. Jadi di YouTube Dewa Web kita menyediakan banyak tutorial mulai dari bagaimana cara mengembangkan website, bagaimana cara mengembangkan SEO, SEM, dan lain-lainnya yang bisa membantu kamu untuk sukses online. Jadi kalian jangan lupa subscribe YouTube kita di Dewa Web. Kemudian kalau misalnya kalian tertarik dengan webinar-webinar gratis yang kita adakan setiap minggunya, kalian langsung bisa cek aja di dewatalks.com atau di sosial media kita di Facebook dan juga Instagram di dengan nama Dewa Talks Official. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman,